Sola Scriptura adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dalam iman seorang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang tertulis di dalam Alkitab sebagai dasar kebenaran, atau sebagian saja? Pertanyaan lebih lanjut, apakah kebenaran yang dipegang orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang hanya berasal dari Perjanjian Baru? Apakah Perjanjian Lama tidak lagi menjadi dasar kebenaran karena sudah tidak berlaku lagi? Jika demikian, konsep sola scriptura haruslah diberikan definisi yang baru. Ayat ini adalah ayat yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep sola scriptura yang tidak lain berasal dari surat Rasul Paulus kepada muridnya, Timotius. Sola scriptura berasal dari bahasa Latin yang artinya, hanya karena scriptura. Di dalam Alkitab terjemahan Inggris versi ESV, kata scriptura ditulis dengan kata yang sama, hanya dibedakan huruf A diganti dengan E. Kata scriptura diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata tulisan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 6, kata tulisan berasal dari kata Yunani, graphei. Kata graphei juga terdapat di ayat berikut yang diterjemahkan dengan kata nas. Pertanyaannya adalah, mengapa diterjemahkan berbeda? Kata tulisan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, berarti tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan manusia, baik itu yang tertulis di kitab suci ataupun literatur-literatur umum lainnya. Sementara kata nas, dalam Markus 12 ayat 10 berarti tulisan-tulisan yang hanya ada di dalam kitab suci. Kita perhatikan ayat berikut ini. Kembali kata Yunani, graphei, diterjemahkan berbeda, bukan tulisan, bukan juga nas, tetapi kitab suci. Kata Yunani yang sama tetapi di dalam Alkitab terjemahan Indonesia diterjemahkan dengan makna yang berbeda-beda. Sedangkan Alkitab terjemahan Inggris versi ESV konsisten menerjemahkan dengan kata yang sama. Menurut pandangan kami, kata Yunani graphei sebenarnya berarti tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan manusia, tidak dimaksudkan secara spesifik, tetapi secara umum. Yang berarti tulisan-tulisan para nabi dan rasul, ataupun juga tulisan-tulisan dalam literatur-literatur di luar Alkitab, baik tangan-tangan manusia yang berdasarkan inspirasi Roh Kudus, ataupun tangan-tangan manusia tanpa inspirasi Roh Kudus, semua tulisan tersebut dalam bahasa Yunaninya, graphei. Di dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi. Adakah Rasul Paulus sebenarnya secara spesifik menyatakan kitab-kitab manakah yang dimaksudkan? Nabi siapakah yang dituju? Kitab-kitab yang didengarkan oleh Timotius memberikan hikmat, yang dalam bahasa Yunaninya, saphizo. Kata Yunani saphizo, dalam bahasa Ibraninya, hahem, yang terdapat di ayat ini, dan juga ayat berikut. Yang keduanya menjelaskan bahwa Taurat adalah hikmat bagi orang-orang percaya. Bukan yang lain, bukan yang berasal dari aturan-aturan manusia, hanya Taurat instruksi-instruksi yang langsung berasal dari Yahuwa Bapa. Apa yang dimaksud oleh surat Rasul Paulus kepada Timotius bukanlah mengenai Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru belumlah ada, melainkan tulisan-tulisan para nabi. Tulisan-tulisan para nabi inilah juga yang dikutip di dalam setiap tulisan-tulisan di Perjanjian Baru sebagai dasar dari pernyataan-pernyataan para rasul. Yang mana tentu saja tulisan-tulisan para nabi merupakan inspirasi dari Roh Kudus, yang artinya mereka menulis atas dasar tuntunan Roh Kudus ke dalam roh mereka. Tetapi ada yang Yahuwa Bapa sendiri menuliskannya, tidak lain adalah Taurat. Dan semua hal yang ditulis para nabi, berbicara mengenai Taurat. Taurat-Taurat yang sudah didengarkan oleh Timotius menjadi dasar pengertian. Mana yang berkenan terhadap kehendak Bapa di sorga, mana yang tidak. Tidak hanya bagi Timotius, tetapi juga para rasul, dan juga semua orang-orang percaya. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.